Bayangkan loh, pas udah gua ngelakuin itu, pas hasrat gua udah puas gitu. Gua istighfar loh. Gua sadar yang gua lakuin itu ini apa sih gitu. Tuhan, betapa berdosanya diri gua. Hai, masih dengan kami Kreatif. Saya Angga, dan di belakang kamera ada Aim, dan di sebelah kita adalah AM. Yang mana AM ini adalah sosok manusia pastinya. Manusia. Ya, pasti dong. Oh ya, pasti ya manusia. Nah, AM ini punya suatu kisah yang mana kisahnya menarik buat kita jadiin suatu pembelajaran hidup yang membuat kita menjadi semakin lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan yang mau kita bincang-bincangin di sini adalah dimana di masa lampau dia pernah ngalamin kasarnya dan kejadian ini terus berlanjut, nggak satu kali, nggak dua kali, sampai 3 kali yang saya tahu begitu. Bagaimana sebenarnya apa yang terjadi dan apa yang dia rasain sekarang, kita akan mengulik secara dalam hanya di channel ini, Kreatif Talk. Nah, di sebelah saya berinisial AL. Apa tadi? AM. Nah, kenapa diinisialkan? Karena yang namanya privasi dia harus dijaga gitu ya. Dan yang paling di sini yang paling penting adalah kita menjadikan kisah ini, kita menjadikan ini sebagai suatu pembelajaran buat kita dan yang nonton tentunya. Dan sekarang kita lanjutkan kepada pertanyaan yang menariknya adalah anyway, sekarang apa nih kegiatan AM? Saya sekarang sibuk berbisnis. Berbisnis. Oke. AM sibuk berbisnis. Dan ini kejadiannya berapa lama dulu? Atau sekarang masih ada mau ngelakuin atau gimana? Kalau untuk kejadian yang udah lampau yang pernah saya rasakan, ya sekitar mungkin udah 6 tahun 7 tahun belakang. 6-7 tahunan. Berarti udah lama ya? Udah lama. Cuman kalau untuk melakukannya lagi terus menerus, sepertinya di kesempatan kali ini saya ingin bercerita ya agar saya tak lagi menjadi orang yang sama. Intinya dengan bercerita ini mendapatkan titik temu dan dapat pembelajaran lagi sama penonton gitu ya. Saya harap juga pun saya untuk bercerita kepada penonton, baik saya pribadi dan untuk penonton yang mungkin saat ini berada dalam fase yang sama, mungkin bisa untuk menganalisa diri sendiri dan bisa merubah diri sendiri untuk jadi yang lebih baik. Coba dong ceritain awal mulanya kenapa itu terjadi. Awalnya kan udah tahu nih satu kali itu yang pertama ini nyadarnya pas ngelakuin, nyadar, terus yang kedua nyadar ngelakuin lagi, apa nggak ngerasa bahwasanya yang
AM lakuin ini ngerasa bersalah gitu atau gimana? Kalau untuk ngelakuin hal pertama kali mungkin karena ya kalau dibilang gimana, mungkin karena ya kata anak-anak muda sekarang sih mungkin karena lupa gitu, lupa ngangkat ya. Karena kita yang mungkin masih labil-labil dan masih baru-baru mengetahui. Itu kejadiannya Mbak, mohon maaf ya aku potong dulu. Ini kejadiannya pada umur berapa? Awalnya nih yang pertama. Awalnya kelas 2 SMA. Kalau 2 SMA? ya, kelas 2 SMA. Ya sekitar mungkin kalau dihitung dari sekarang mungkin ya 7 tahun belakang. 7 tahun. Itu ngelakuinnya awal itu atas dasar suka sama suka kah atau gimana? Ya memang karena suka sama suka, karena kita ya kita dekat, kita punya Nggak ada hubungan. pemaksaan gitu ya? Nggak ada pemaksaan, kita cuman ya dari pihak si cewek juga pengen tahu gitu. Udah, karena kita masih labil, kita pengen tahu hal-hal yang seperti itu, kita pengen tahu gitu. Udah, kenapa nggak kita coba gitu? Oh, kenapa nggak coba ini? Kenapa nggak coba? Biasanya nih yang saya tahu bedanya laki-laki dan perempuan ini dalam segi pemikiran jauh berbeda nih. Iya. Yang saya tahu 80% yang perempuan ini pakai otak, pakai emosional gitu, perasaannya lebih dominan ketimbang kita laki-laki pakai yang namanya logika. Nah sebelumnya ini apa yang dipikirkan ngajak-ngajak dia atau ngiming-ngiming dia sehingga dia mau kah atau gimana dulu atas dasar sukanya? Sebelum suka kan tentu ada progres dong. Ya dibilang kayak gini, mungkin bukan munafik juga ya, kita sebagai laki-laki pasti pernah pacaran ya, pernah berada di fase yang kayak gini gitu. Kalau udah yang namanya cinta, apapun adik bisa. Nah, itu kan, asal abang sayang. Dan tanpa ada paksaan apapun, saya untuk seperti itu. Jadi boleh dibilang untuk melakukan hal itu ya mungkin karena ada kesempatan aja. Kesempatan yang ya boleh dibilang memungkinkan gitu kan. Ya mungkin awalnya cuma sebagai ya paling pegang-pegangan, cium-ciuman gitu. Ini soalnya ngomongnya jelas ya, nggak apa-apa ya. Dari awalnya cuma sebagai pegang-pegangan, cium-ciuman. Ya udah, karena udah terlanjur terbawa hasrat, terbawa waktu yang ya nggak perlu diperjelas lah sepertinya para penonton pun dan para kru-kru sini pun paham gitu. Nah, ya bagaimanapun kita laki-laki pastilah kita punya cara tersendiri untuk membawa perempuan tadi ke dalam pikiran kita. Ini banyak nih yang belum tentu juga kita kasih tahu dong. Iya. Gimana trik-triknya ngelakuin sehingga kesempatan ini terjadi? Ada nggak ngelakuin trik-trik atau gimana itu pure terjadi karena udah ada kesempatan aja gitu? Triknya cuman apa ya? Ya kita ke perempuan. Ya kita kan laki-laki nih ya, kita laki-laki. Kita ke perempuan ya itu aja, kalau kau mau kau harus lakukan lebih dulu. Seperti apa? Satu, pertama kau harus cobain apa? Gimana? Maksud saya tuh ngasih perhatian lebih cewek. Cewek kalau udah dikasih perhatian lebih, mana sih yang nggak luluh? Perempuan mana yang nggak luluh? Berarti ada modus dulu sebelumnya. Ada modus pasti. Ya udah, perhatian lebih, ada kesempatan untuk ya berdua ya. Ada kesempatan ada di satu tempat ya. Udah kita lanjut. Kalau dibilang untuk ngajak sih nggak ngajak awalnya, cuman untuk cewek yang pertama. Cewek itu cuman mana ya, pasrah gitu. Kita cuman ini sebentar ya, ini ceweknya ini ketiga-tiganya sama kah, itu berlanjut terus atau 3 cewek yang berbeda? Jujur ya, untuk yang hal seperti ini mungkin saya udah ngelakuin
seingat saya sudah 3 cewek yang saya lakuin. Itu yang sampai kejebolan itu tentu dong nggak 1 kali 2 kali kah, atau tiba-tiba blek kejadian itu muncul gitu dan baru nyadarin? Itu awal mulanya kayak gimana? Awal mulanya emang pas kita ngelakuin hal itu emang karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan, karena kita kalau dibilang kalau dalam berucap itu tuh keceplosan. Awalnya bingung gitu. Pas pertama kali terjadi itu bingung banget. Bingungnya kenapa nih? Bingung. Ini pas kita ngelakuin ini hal apa lagi? Ini ngelakuin yang pertama nih. Ngelakuin yang pertama ini. Ini kita bakalan kejadian apa ini di depannya gitu. Ya udah, kita mikir. Kita cari teman, kita cari tempat. Ya, mungkin sebenarnya ini kok udah dapat tempat sebelumnya, ini udah ada bukan langsung dapat gitu. Kita cari tempat gitu. Kita hubungi. Oh, udah ada rencana dulu atau udah tempatnya gitu? Oh, bukan. Jadi pas hal itu kejadian, kan kita tahu tuh pas kita ngelakuin itunya ini apa nih? Maksudnya ya mungkin berhubungan intim gitu. Dan kita terpaksa harus menggali di dalam. Maksudnya di dalam ini mana? Ya mungkin kita belak-belakannya mungkin harus drop di dalam. Oh, ini sebelumnya ini udah pernah ngelakuin terus coba lagi? Oh, bukan, langsung pada pertama melakukan langsung dapat hal yang kayak gitu. Oh, itu di cewek yang pertama. Iya, di cewek yang pertama. Pada kelas 2 SMA tadi ya? Pada kelas 2 SMA. Jadi karena udah mencoba lakukan itu, dan kita panik dong gitu. Paniknya gimana? Gimana nggak panik coba? Kita kan masih zaman sekolah ya. Kita pasti masih berada di fase yang kita masih paham itu apa biologis. Kita apa itu tentang sebuah cairan yang menyatu di dalam sel rahim gitu, apa itu kan. Pasti kita paham gitu. Dan saat itu terjadi, saya sadar langsung sadar. Oh, jadi pas ngelakuin itu nggak ingat depannya atau hanya menikmati sesaat. Sesaat ya, sesaat. Kita kan tahu sebuah hawa nafsu yang jahat itu pasti enaknya cuma ya di sesaat, dan kita lupa hal apa yang bakalan terjadi ke depan itu, pasti kita lupa. Kalau untuk sesuatu yang ya menyimpang itu sangat menyimpang. Dan berarti sadar ya itu. Ya, sadar. Terus kenapa ngelakuin lagi ke cewek yang berbeda lagi gitu? Nah, itu ceritanya gimana? Itu pun mungkin kalau dibilang apa ya? Kalau saya akui saya bingung juga mau jawab apa, saya nggak bingung. Saya mau jawab, saya mau tuntaskan di sini, saya mau ceritakan di sini semua. Karena apa saya melakukan hal itu lagi kepada orang yang berbeda? Nggak ada rasa kapok. Nggak ada rasa kapok, itu nggak takut gitu. Karena apa? Saya ngerasa saya lakukan dengan cewek yang A, saya lakukan lagi dengan cewek yang B. Saya ngerasa cewek yang A rasanya kayak gini, cewek yang B rasanya kayak gini. Pasti berbeda. Servisan mereka pasti berbeda, ya kan? Jadi ada perbedaan servis. Karena kita di awal yang ngelakuin tadi itu, kan tadi kita bilang pas kita ngelakuin itu kita sadar bahwasannya hal ini akan berakibat buruk, dan kita berusaha untuk mencari jalan keluarnya kayak mana. Ya, kita cari info kesana kesini, kita cari, dapatlah infonya bahwasannya dengan kalau kita ngelakuin hal ini, kalau kita kalau kita berbuat hal ini gitu, ini itu cara mengatasinya di sini gitu. Di sini kita udah dapat gitu. Maksudnya saya nggak bisa kasih tahu. Maksudnya ini setelah tahu hamilnya ini yang cewek pertama ini pada kandungan usia berapa? Pada kandungannya kalau nggak salah, bukan tahu dia lagi hamil gitu. Pokoknya saya udah ngira kalau bahwasanya saya lupa ngangkat gitu. Maksudnya saya udah ngeluarin di dalam, saya udah mikir gitu, pasti bakal kejadian gitu.
Oh, udah ada persepsi. Udah persepsi duluan gitu. Saya nggak tahu itu tuh entah itu cairan saya itu bersifat positif atau negatif, saya nggak tahu. Pokoknya saya mikir hari itu kalau udah keluarin di dalam berarti ya udah gitu. Akhirnya pasti ini anak positif, pasti gitu. anak ini bunting gitu. Ya kan. Saya cari jalan keluarnya, saya cari info. Berarti belum ada ngetes apa? Ngetes maksudnya pakai positif atau negatif itu. Belum ada dipakai. Jadi saya coba cari info sana sini dan akhirnya dapatlah info dari salah satu teman gitu. Nggak bisa saya sebutkan inisial ataupun siapa orang. Dapat dan akhirnya saya bertransaksi dengan orang itu dan dia pun siap setiap saya melakukan hal itu. Buat apa nih dapatnya? Buat ngegugurin gitu. Buat ngegugurin, buat membantu bahwasanya harus memecah rahim. Karena udah ada link juga. Jadi untuk melakukan hal selanjutnya saya nggak kapok lagi gitu. Saya mikir gini, udah kalau gua ngelakuin kayak gini pun juga nanti jalan keluarnya ada kok gitu. Nah, saya ngelakuin hal itu emang karena saya sadar lagi gitu. Ini sebentar yang cewek gue ini. Cewek kedua ini. Ini waktu SMA tuh. Jadi yang lainnya sebentar deh. Yang lainnya ini nggak ada apa ya namanya, nggak pernah ngelakuin lagi, hanya 3 orang itu nggak ada AM, nggak ada pakai pengaman kah atau gimana? Enggak, saya nggak suka pakai pengaman. Nggak kerasa bro. Emang kerasa. Emang benar nggak bro? Nggak kerasa ya. Kalau Anda pernah ngerasain ya, komen aja. Untuk penonton boleh. Tapi jangan lah. Gue ingin nanya nih. Kan lo udah 3 kali ya? Iya. Waktu ngelakuin hal yang seperti itu, gak kebayangkah dosanya seperti apa tidak merasa bersalah atau gimana gitu? Gini Pak. Bentar. Ini pertanyaannya menarik nih buat lo jawab. Serius. Lo tau nggak? Sebelum gua ngelakuin itu, gua orangnya rajin sholat loh. Gua tahu itu dosa. Tahu gua. Tau nggak? Kalau kenikmatan dunia itu emang kita bikin gagal fokus lah, serius. Buat orang yang udah pernah coba, pastilah nggak bakalan gimana ya. Kalau buat ngejelasin ini susah gitu. Serius. Gua orangnya sholat gitu. Serius. Subuh gua sholat, zuhur gua sholat, pokoknya 5 waktu gua sholat gitu. Kalau ada kesempatan gua sholat sunat juga. Bahkan sama cewek gua gitu. Kalau lakuin itu sholat? Bukan. Bahkan sama cewek gua dong. Seandainya misalnya kita lagi nggak ada kepengen apa-apa gitu. Kita lagi duduk-duduk bincang-bincang aja berdua. Padahal kita tahu kita udah pernah ngelakuin ini kan. Ya. Nggak ada. Kalau misalnya waktu sholat ya udah sholat. Kalau bisa jamaah kita jamaah gitu. Padahal gua tahu kalau gua jadi imam dengan bukan murid gua itu haram banget. Tapi gue percaya aja ini orang bakalan jadi jodoh gue. Ya, jadi gue mikirnya kayak gini aja. Dia pun pasti mikirnya sama. Dia pasti mikir gue pun jodohnya dia. Udah. Itu persepsi pikiran dia bakal jadi jodoh AM ini. Udah nanya dia sebelumnya atau gimana? Udah nanya dia sebelumnya. Sampai berpikiran katanya dia jodoh. Dia gini, jadi kan ya namanya bucin-bucin ya. Namanya bucin pasti ditanya pas kalau misalnya tanya ya kamu yakin nggak kalau kita berjodoh? Pasti dia jawab aku yakin. Kamu berani kan kalau jawab kenal aku? Pasti jawabnya pasti kita laki-laki jawabnya pasti dong. Aku bakalan siap tanggung jawab untuk kamu. Kan kita udah sejauh ini, nggak mungkin lah aku ninggalin kamu gitu. Namanya juga apa ya? Kalau dibilang sekarang fuckboy ya. Fuckboy dia gitu. Jadi buat ngelakuin itu yaudah, karena udah kebiasaan kayak gitu, jadi nggak mikir lagi ini bakalan dosa, ini bakalan dapat pahala atau apa. Kita mikir kayak ini, kita sholat kok gitu. Kita sholat, tapi kita nggak mikir bahwasanya perzinaan itu bakalan bikin kita nggak nyaman banget gitu. Tapi kan nyaman ngelakuin pada kan udah gitu aja. Kan udah gue bilang kan kenikmatan dunia ini bikin kita teledor.
bikin kita emang gagal fokus banget. Walaupun kita Berarti udah nyadar sebelumnya ini Nyadar. rasanya kenikmat ininya sesaat. bayangkan loh, pas udah gua ngelakuin itu, pas hasrat gua udah puas gitu, gua istighfar loh. Gua sadar yang gua lakuin itu ini apa sih gitu. Tuhan, betapa berdosanya diri gua. Hina banget gua rasanya, serius. Gua bukan bangga sih bercerita kayak gini, bukan bangga. Cuman pengen apa ya? Ini menjadi unek-unek banget dalam diri gua selama ini gitu. Kenapa sih gua harus jadi orang yang kayak gini gitu? Mungkin bukan hanya gua gitu. Gua berteman di gua berteman dengan orang-orang yang kayak gitu juga. Pertemanan gua, circle gua udah kayak gitu semua. Nggak ada yang enggak gitu. Satu pun nggak ada. Satu pun nggak ada yang nggak ngelakuin hal itu. Itu pada saat itu kah? Atau Pada sekarang? saat itu sampai pun sekarang ya kita kan berteman kan dibagi-bagi ya. Misalnya circle kita di sini ada circle kita. Dan circle di tiap hari gua berteman itu pun gua masih tetap berteman dengan mereka. Dan teman-teman gua masih menikmati hal itu. Dan di antara mereka tuh mungkin gua yang pertama kali untuk bisa sadar harusnya gua nggak ngelakuin hal itu lagi. Makanya sampai sekarang gua putusin diri gua udah mampu, ya udah kenapa nggak coba yang sesuatu yang baik. Gua coba untuk berkeinginan untuk mungkin menikah gitu. Terus balik lagi nih ke pertanyaan Aim kameramen sebelumnya. Aim ngelakuin itu tentu tahu dong resikonya, dosanya kayak gimana. Bukankah ini menjadi beban pikiran kah atau gimana nih? Ya nggak bisa dimunafikin lah, memang nikmatnya sesaat gitu. Cuman nggak bisa dipungkirin bahwasanya tentulah hidup nggak melulu tentang kesenangan yang sesaat. Ya, memang sih pada intinya kita mau mencari zona aman dan nyaman gitu. Nah sekarang nyaman dapet, aman kagak. Bener ya, bener banget. Nah sekarang pas lakuin udah cukup kapok kah atau bener-bener kapok kah atau pengen kalau gue boleh bilang ya, ya Allah, gue pengen banget gitu. Gue pengen hidup di lingkungan yang nggak kayak gini lagi. Gue pengen teman-teman gue itu dirubah. Gitu. Gue pengen teman-teman gue itu nggak itu lagi gitu. Gue rela gue harus kehilangan teman-teman yang mungkin dari kecil udah nemenin gue sampai sekarang udah nge-support gue kayak gini. Cuma ya Allah gitu, selagi masih itu pertemanan gua, teman-teman pun yang baik dari gua pun bakalan terpengaruh ke gua gitu. Gua punya teman deket banget gitu, serius deket banget ya. Orangnya baik, serius. Itu manusia polos yang pernah gua tahu, polos banget. Dan semenjak dia deket sama gua gitu, deket banget gitu, sampai kayak orang ya itu tuh pikirannya pun udah ikut-ikutan untuk pikirannya tiap ngeliat cewek udah negatif, tiap ngeliat cewek kita negatif. Negatifnya ini kenapa nih udah mikir main maksudnya kalau seandainya cewek ini kayak gini nih cocoknya diginiin udah kayak orang pro banget gitu. Pro banget. Tapi gue yakin dia nggak pernah ngelakuin hal yang sampai separah gua. Gue yakin dia masih baik, cuma jalan pikirannya doang yang kotor gitu. Kurang ajar banget gue gitu orang. Ya makanya kalau kurang ajar diajarin. Iya, itu. Ngajarin siapa ya? Tuhan mungkin yang penonton mungkin kalau pengen ngajarin dia silahkan komen aja di bawah. Iya. Boleh nanti gitu. Nah, kalau ketemu orangnya juga diajar langsung boleh. Jangan. Manusia ini cukup yang ngakimin yang kuasa aja. Terus balik lagi nih ke yang paling menarik juga. AM udah ngelakuinnya secara continue, secara berulang-ulang. Namun pada saat sekarang
aku mendengar sebelumnya katanya tadi sebelum on frame mau nikah gitu ya. Iya. Ini itu gimana ceritanya? Dan tragisnya batal lagi gitu. Kenapa aku bilang lagi? Kayak penonton bakalan tahu siapa gua kayaknya. Nanti bisa. Wah, kayaknya Nanti kalau misalkan kalau penonton tahu siapa gua gitu, tolong nanti di dunia nyata teman-teman nggak usah diskriminasi gua lah. Setidaknya kalian belajar lah gitu. Maksudnya tolong jangan hakimi gua gitu dengan mengucilkan gua. Oh, ini AM orangnya kayak gini kayak gitu gitu. Parah banget gitu. Harusnya nggak belum tentu juga yang tahu itu hidup dia paling bersih. Iya. Hanya saja Tuhan menutup aib dia gitu. Nah, terus balik lagi. Gua mohon maaf sebelumnya penonton beberapa suara saya sensor karena ini alasan privasi. Iya. Biar ini nanti muka gua kan udah kayak gini ya. Kalau masih kelihatan jelas kayaknya harus disensor juga. Ya nggak apa-apa ya. Semuanya aja disensor gitu, suaranya doang gitu. Terus suaranya berubah ganti. Itu tuh KPI banget. Nanti kena deh. Enggak, ini tuh nggak ada KPI. Bisa bercerita luas, lepas dan bebas. Gimana? Ini kacau. Gua jujur ya, udah sedikit lega nih. Jadi gua pun mau cerita bebas lagi. Lebih bebas lagi pun gue bakalan kasih tahu ke teman-teman. Mudah-mudahan jadi pelajaran baik. Dan satu lagi, ini aku dengar nih balik lagi ke Monica ini batal nih, kenapa nih? Ngelakuin lagi atau gimana nih? Oh bukan. Jujur ya, semenjak pikiran gue udah pengen banget mau nikah, itu gue udah nggak pernah ngelakuin. Gua terakhir ngelakuin hal itu mungkin ya di sebuah parkiran mall terbesar lah di kota gua gitu. Pokoknya TED gitu ya. TED ya. Gua terakhir itu tuh pun gua ngelakuin karena gua balas dendam. Kenapa tadi nadanya bangga banget ngelakuin itu? Bukan bangga ya, bukan bangga. Gua bukan bangga. Kenapa ya? Ya karena gue ngerasa udah ya kayaknya bebas banget sih cerita di sini gitu. Nah, bebas banget. Jadi mau gimana pun ekspresi gue ya udah sih. Iya, apa-apa. Gue bukan bangga, nggak bangga gue ngapain sih ngelakuin hal haram bangga gitu. Nah, itu kan. Terus batalnya ini kenapa? Batalnya banyak. 2 kali ya nggak salah, berapa? 2. Kalau dipikir-pikir udah berapa kali gue? Monica udah sampai ngelamar anak orang. Itu tuh mungkin udah 4 kali sih. Wow, 4 kali. 4 kali. Itu tanggalnya gimana nih? Awal pertama gue ngelamar anak orang yang masih kuliah. Ya masih kuliah semester berapa kemarin? Kalau nggak salah masih semester 4 nggak. Ya kuliah di salah satu fakultas di kota gue. Jadi kita pacaran udah 6 bulan. Gue udah masuk di fase yang kayaknya, aduh, ini sakit banget kepala gue nih. Maksudnya udah di fase pacaran, mau pacaran susah, nggak pacaran kesepian. Ya kan? Oh, jadi gue mau pacaran nih, gue pacaran, tapi gue bosen aja gitu. Masa pacaran gitu-gitu aja kan? Gitu-gitu aja terus. Jadi pengen hijrah gitu ya? Jadi pengen hijrah aja gitu. Kalau nggak pacaran ya gue kesepian. Iya, gue kesepian kayak lelaki apa ya. Jadi itu gue putuskan untuk nanya ke dia gitu. Maksudnya Dek, abang berniat untuk nikahnya Dek boleh. Kalau abang mau, kalau abang sanggup, boleh datangi orang tua Dek. Udah. Ini gue pertama kali dapat cewek itu tuh emang ya baik banget, baik serius. Yang pertama kali buat dinikahin, nggak pernah dicoba dulu atau? Enggak, gue nggak atau langsung. Gue yang paling parah sama dia cuman karena dia ulang tahun gue cium keningnya dong, serius itu paling parah man. Gue kalau kok parah sih? Iya. Bukan ini itu baik. Oh salah bro. Kok salah?
Salah bro. Kalau udah mikirnya sekarang lu menikah karena agama, sesuatu yang haram tuh bakalan nampak dari hal sekecil apapun. Sekecil apapun pasti nampak. Ya udah, gue yang paling parahnya cuma simpenin dia pas dia ulang tahun. Ya udah, gue datangin orang tuanya, gue ngomong baik-baik bahwasanya gue berniat buat nikahnya. Kalau boleh jawablah keinginan gue. Spontan ibunya nyuruh pulang, nyuruh mikir lagi, dan bilang kayak gini, gue kebanyakan gue ditolak karena identitas diri, bukan identitas diri sih, kayak maksudnya lebih ke harta gitu. Kayaknya gue kerja di sini misalnya, gue kerja di sini masih gaji 2 juta sebulan gitu, kayak masih dipandang sebelah mata aja gitu. Kaya ya. Emang kayak gini. Jadi tiap gue ditanya, tiap gue datang ke rumah cewek ya, pasti ditanya itu, kerjanya apa, gajinya berapa gitu, udah punya apa aja gitu. Ini ke 4 calon. Itu ke 4 calon. Ke 4 calon yang ya satu lagi. Yang terakhir kali nggak ke 4 sih. Yang terakhir kali itu karena adat. Karena kita beda keyakinan adat aja. Kalau untuk yang ketiga memang nggak bisa didispensasi lagi adatnya ini. Gimana ya kalau kita berbicara tentang adat ini memang ada rumit bro, kontroversi juga ya. Kontroversi juga, gue rumit bro. Serius. Salah di satu sisi gue mikir di agama gue nggak ada kayak gini gitu. Di satu sisi lagi gue kayak gini, kalau gue nggak ngikutin adat, gue bakal dikucilin dari kampung gitu. Bener nggak? Gitu. Apalagi kita masih berada di wilayah yang adatnya masih kuat ya gitu. Jadi itulah, kalau yang pertama kali gue ngelamar anak orang, gue disuruh pulang, disuruh mikir lagi, disuruh menetapkan diri lagi. Dan ibunya bilang, kan anak ibu masih kuliah, masih belajar. Kalau pengen nikah, kalau udah ada niatan untuk serius, cobalah cari wanita yang lain. Ya udah gitu. Nggak salah, gue putus sama dia tuh setelah 7 bulan pacaran. Gue putus di pertengahan Ramadan, pertengahan bulan puasa juga kayak gini. Pertengahan puasa, beberapa hari lagi, nggak mungkin ya, beberapa minggu lagi udah mau lebaran ya. Gue jomblo bro. Gue mikir gue lebaran bakalan ada ucapan apa gitu di WA gitu kan. Emang salahnya jomblo apa sih? Bukankah kita jomblo? Kita ya, aku bilangnya kita, dan termasuk yang di belakang. Jadi kalau bangga jomblo, serius, aku bangga lo jomblo. Bangga. Kalau saudara AM sendiri gimana? Jujur gue nggak betah sendiri, serius. Karena gue tuh udah biasa ya. Jujur ya, mungkin yang gue cerita ini kan cuma 4 orang ya. 4 orang ya yang mau gue ajak nikah, dan orang yang udah gue gituin itu tuh 3 orang. Bukan terdiri dari 4 orang. Jumlah mantan gue aja ada 26. Bayangkan 26 orang. Itu yang gue hitung dimulai dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Itu sih. Mulai kelas 3 SMP ke masih cita-cita monyet. Kelas 3 SMP, SMA sampai seterusnya. Bahkan dalam waktu misalnya gue pacaran nih udah 3 bulan putus, cari lagi gitu. Gue memang orang nggak betah sendiri, serius. Nggak betah banget sendiri. Gue udah biasa tiap pagi, halo sayang, udah bangun belum gitu. Gue udah biasa tiap siang, semangat ya kerjanya gitu. Gue udah biasa tiap malam, kamu hari ini ada cerita apa aja gitu. Dan tiba-tiba gue jomblo, gue lihat HP gitu. Gue nungguin siapa ini yang bakalan nanya, kamu ada cerita apa hari ini? Kan gue jomblo, jadi nggak bakalan ada. Palingan terus kalau misalkan nggak jomblo lagi nih, ngelakuin hal yang lagi dan lagi tuh. Gue gini aja sih, gue kan sekarang jomblo ya. Gue emang lagi ada anyway, bentar ya, maaf ya aku potong. Itulah alasan kenapa aku pribadi milih jomblo. Itu
menjauhkan hal-hal yang seperti Oh, enggak gitu juga bro, serius. gimana? Bahkan ada jomblo yang lebih bangsat dari orang pacaran, serius.